Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan melanjutkan cerita dari video yang sebelumnya ya gengs, yang berjudul Misteri Gunung Dempo. Dan cerita ini masih ditulis oleh Kalong gengs, di @cerita_setan. Oke, seperti biasa, link akan selalu Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs. Oke, daripada lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Gunung Dempo bagian yang kedua. Bangun, bangun. Suara itu terdengar lirih di telingaku. Sangat berat untuk membuka mata. Bahkan kepala sangat sakit rasanya. Kurasa nyeri di kepala belakangku yang ternyata benjol sebesar bola tenis. Sangat sakit merasakannya sampai berat kepala. Entah siapa yang membangunkanku. Semua pandanganku putih. Alam yang masih berkabut tebal tanpa ada jarak pandang sama sekali. Sampai melihat tanganku sendiri saja samar terlihat. Ya Allah, berikan aku kekuatan melewati ini. Keyakinanku tetap tidak terpudarkan bahwa hanya imanlah yang bisa menuntunku kembali menuju keselamatan. Ku coba bangkit, namun badan masih terasa lemas. Cuaca yang membekukan ini sangat tidak karuan kurasakan. Dingin yang sangat amat terasa menggigil sekujur tubuh ini. Aku hanya takut kena hipo dengan kondisiku seperti ini. Tidak, aku mesti bangun. Aku harus bisa. Jerry, jangan kalah oleh keadaan ini. Aku menguatkan diri lalu perlahan membangunkan tubuhku ini hingga bisa terduduk. Kerilku yang berada di sebelahku mencoba meraihnya dengan gemetar kedinginan. Aku harus mengganti pakaian basahku dengan yang kering agar tidak terserang demam mematikan itu. Dengan usaha yang cukup lama, aku ganti semua pakaian, juga kaos kakiku. Merasakan lumayan ada perubahan suhu dalam diriku, lalu meminum air untuk mencari energi. Baru aku tersadar jika aku hanya sendirian di area ini. Di mana mereka? Di mana Sam? Azan. Sepintas ku dengar suara itu, dengan samar dan lirih hingga aku fokuskan untuk mendengarkan lagi. Azan. Sebuah suara menyuruhku untuk mengkumandangkan azan. Lalu aku azan dengan suara sekeras-kerasnya semampuku dengan menutupkan mata berpusat penuh menuju Tuhan. Sampai saatku membuka mata, kabut yang setebal tadi berangsur membuka dengan tertiup angin yang perlahan berhembus. Bukan hanya hilangnya kabut yang bikin aku takjub, namun kini aku tengah berada di atas puncak dengan menyaksikan kawah Merapi Gunung Dempo. Merasa sangat bingung dengan keadaan ini. Namun aku harus mencari teman-temanku yang entah di mana mereka berada. Ku pandang ke sekeliling, juga ke bawah kawah, namun tidak menjumpai satu orang pun. Mencari mereka sekeliling area dengan menyebutkan nama Sam, Beno, Ilham, juga Jack secara bergantian namun tidak ada balasan teriakan. Sampai hari telah masuk gelap. Di mana kalian teman-teman? Batinku memanggil mereka. Aku putuskan untuk turun ke pelataran mengharap ada pertolongan dari pendaki yang mengcamp di area sana. Bersyukur jika bisa menemukan Sam dan yang lainnya. Namun di kesendirianku menuruni tebing gangguan astral mulai datang lagi. Bebatuan yang aku pijak itu seketika seakan bergetar. Suara gemuruh yang datang dari belakangku seperti suara banjir bandang. Namun tidak terlihat apapun, hanya suara dahsyat terdengar. Ku ambil headlamp. Ku sorotkan cahaya ke arah atas tebing. Mataku menyaksikan tanah yang mulai membelah, lalu bermunculan kepala yang sangat banyak dengan berbagai bentuk menyeramkan, menggelinding turun ke arahku. Sontak aku langsung lari turun sekencang-kencangnya, menghindari setan yang mengejar itu. Pepohonan yang berubah menjadi sosok tengkorak, pocong, juga kuntilanak seakan ingin meraih tubuhku. Aku hanya terus berlari dan berteriak meminta tolong. Sampai aku tersungkur dan terjatuh, namun anehnya tidak terjungkal berguling ke bawah. Saat kulihat sangat banyak tangan putih pucat yang muncul dari tanah tengah memegangi kakiku. Dan mulai muncul tangan-tangan lain di semua tubuh sampai kepalaku. Semua lengan itu menarikku ke dalam tanah. Hei, raih tanganku! Suara yang ada di depanku mengulurkan tangannya. Seketika aku meraih uluran tangannya lalu berusaha lepaskan diri dari cengkeraman ratusan tangan itu. Saat aku sudah berdiri di samping laki-laki ini, kepala yang menatap kami berjumlah sangat banyak, itu semua tertawa mengerikan. Lari, ajak laki-laki ini.
Kami berdua berlari menuruni tebing sampai menemukan tanah datar yang sangat luas. Area pelataran yang dipadati oleh berbagai makhluk gaib itu kami terobos. "Jangan berhenti, ikuti aku, lari terus," teriaknya. Awan menggumpal di atas langit yang terlihat sangat dekat di atas kami. Mulai angin kencang menerpa dari arah depan juga belakang kami. Guntur juga kilatan-kilatan petir menyambari kami. Sangat menakutkan malam dengan kegaduhan alam yang dicampurkan berbagai fenomena mematikan dari didemit ini. Sangat terasa sakit dada ini, merasakan sesaknya nafas yang berlari sedari tadi, hingga membuatku terjatuh. "Bangun, cepat lari, atau kamu mati," ucapnya terngiang mendenging dalam telingaku. Kepala yang terus mengejar itu dengan wajah dan tawa yang mengerikan, pocong, kuntilanak, bahkan bola api semua berterbangan sangat menakutkan. Sangat sesak nafas ini untuk bernafas. Mau mengangkat tubuh yang masih tertimpa keril pun sangat berat aku rasakan. Kubuang tas gunungku, lalu mengerahkan tenaga untuk berdiri. "Ayo lari, jangan mati di sini," kata-kata lelaki itu kini terus menyemangatiku. Semua lelembut para jin penghuni Dembo telah berterbangan mengitari kami. Alam juga murka terhadapku, entah kesalahan apa yang telah aku dan teman-temanku buat di gunung ini. Sampai sembarangan halilintar menghantam tanah yang membuat kami berdua terpental sangat jauh. Badan ini rasanya sekujur tubuh sakit semua. Sangat lelah dan sudah tidak lagi kuat memulai semua ini. "Bangun, bangun, terus berlari." Dia yang tengah berdiri di depanku kembali mengulurkan tangannya. "Jangan pernah berhenti keluar dari dunia kelam. Hanya melalui keyakinan diri dan keberanian, yakini jalan pulang itu pasti didapati." Berdiam diri dan menunggu keajaiban itu adalah hal yang mustahil. Hanya orang hebat yang mampu bangkit dalam jatuhnya untuk kembali meraih kemenangan. "Bangun, jangan mati di sini." Aku kuatkan diri, sementara semua tidak sanggup lagi untuk digerakkan. Gemetar karena semua membuat ngeri. Terlebih 2 ekor harimau yang menuruni tebing secara pelan itu. Tatap matanya luruhkan keberanian, menggeram menakutkan jiwa. Laki-laki itu menatapku dengan pandangan cemas, menarikku menjauh dari siluman macan loreng yang semakin mendekat. Meski dengan semua kejadian ini wajahnya tetap tenang, entah siapa laki-laki ini. Pendaki yang menyelamatkan hidupku. Menggelegar, terdengar auman kedua harimau itu menyibakkan mendung di atas kepalaku. Semua makhluk itu, dari kepala menyeramkan, pocong, kuntilanak, banaspati, juga makhluk jerangkong tengkorak itu semuanya sirna bagai debu yang tertiup angin. Mata nanar berselimut ketakutan yang tidak bisa diungkapkan lagi. Kedua hewan buas itu menatap kepada kami berdua seakan siap menerkam dengan taringnya yang putih terlihat. "Lari, kamu harus kuat," ajak laki-laki pendaki itu. Dengan dipapahnya, kami berdua lari semampunya menaiki tebing terjal itu menuju puncak Dembo tanpa pencahayaan apapun. Headlamp sumber penerangan satu-satunya telah hilang entah kemana. Aku hanya mengimbangi langkah kakinya sebisaku. Akar yang menghalang sering kaki menyantuk dan terjatuh. Dia hanya terus membangunkanku dan mengucapkan kata untuk terus berlari. Puncak Dembo. Aku berdiri setelah berlari cukup lama. Namun di sini dari kejauhan terlihat api yang sangat besar melesat ke arah kami. Kobaran itu membesar lalu berhenti di depan kami dengan berjarak tidak begitu jauh. Sampai perlahan merubah wujud menjadi seorang putri yang berparas sangat cantik dengan tatap mata penuh amarah. "Tinggalkan anak manusia ini. Dia tidak akan selamat," kata sosok putri itu. "Sudah terlalu banyak manusia yang jiwanya tertinggal di sini, putri. Biarkan anak ini pulang dengan selamat," jawab laki-laki pendaki. "Mereka telah mengusik ketenangan tanahku. Mereka semua akan tinggal di sini. Biarlah cukup jiwa saya saja yang tertanam di tanah Dempo. Tanpa ada lagi yang lainnya. Hahaha. Bawalah dia turun sampai waktu terbit fajar, atau dia mati." Lalu sosok itu menghilang dari pandanganku, meninggalkan aku dengan sang pendaki misterius ini. Entah dia manusia atau bangsa lain, yang jelas aku dengar dia rela menggantikan keselamatan kami dengan jiwanya. Ingin mengucapkan kata berterima kasih padanya, namun membuka mulut saja aku tidak sanggup. Hanya bisa berdiri gemetaran menyaksikan ini semua.
Entah kesalahan apa yang telah kami buat sampai Putri Dempo sangat begitu murka, hingga sosok itu meminta nyawa kami untuk menebus suatu kesalahan yang sama sekali tidak aku tahu. Ini belum berakhir. Lari semampu kakimu sebelum matahari terbit, katanya. Kami pun kembali mengejar waktu untuk segera menuruni gunung. Kini langit terlihat begitu cerah dengan purnama yang besar menjadi penerangan perjalanan kami. Semak belukar yang bergerak oleh terpaan angin masih menyembunyikan dedemit di baliknya. Kenapa hanya aku sendiri? Di mana yang lainnya? Batinku bertanya. Terus lari, banyak berdoa, jangan pikirkan apapun, kata lelaki di depanku, seakan dia tahu isi hatiku. Tiba-tiba langkah kakinya terhenti, dengan tangannya menghalangiku, apalagi sekarang. Sesosok wanita tua yang terlihat berdiri membelakangi kami. Ada benjolan di punggung bungkuknya. Perlahan kepalanya berputar ke arahku, dengan badan tetap pada posisinya. Matanya hitam pekat, keriput kulit dengan tutul hitam menghias mengerikan. Lalu dia tersenyum menunjukkan sepasang taring. Dengan jari yang kurus berkuku panjang, ia menunjuk pada barisan manusia-manusia pucat dengan berbagai wujud menjijikan. Banyak wajah yang hancur membusuk, mengeluarkan bau yang sangat busuk. Rombongan seperti barisan tentara Belanda, dengan seragam coklatnya yang lusuh, juga banyak lubang juga sobekan. Langkah mereka menuju ke arah kami. Tenang, ini tidak begitu berbahaya, kata si pendaki. Tertawa nenek itu memekik dengan mata hitamnya yang melotot pada kami. Walau dibilangnya makhluk-makhluk ini tidak begitu berbahaya baginya, tetapi tetap membuatku ketakutan dan ngeri. Jangan bergerak, mereka hanya mendengar gerakanmu, tidak bisa melihatmu. Namun tiba-tiba nenek bungkuk itu sudah di belakangku. Cakarannya mencekek leherku dari belakang. Tubuhnya menggantung di punggungku. Lalu suaranya terdengar. Kau mati malam ini. Dengan gerakan yang sangat cepat, laki-laki pendaki itu menarik tubuh nenek setan itu hingga membuatku ikut terjatuh dengan cengeraman jemarinya yang masih mencekik leherku. Dengan gerakan secepat kilat, ditariknya tubuh itu dengan menyisakan jantung hitam yang masih berdenyut di tangannya. Lalu melihat senyum si pendaki memperlihatkan taringnya juga. Lalu dipecahkan jantung itu, hingga si nenek bungkuk berubah menjadi seekor macan kumbang. Lalu sirna meninggalkan asap yang membumbung ke angkasa. Barisan tentara mayat itu juga ikut lenyap dengan sirnanya sosok wanita tua tadi. Kini meninggalkan tanya dalam telegun. Siapa wujud ini? Bangun, lanjut berlari. Waktu kita tidak banyak lagi. Seakan keberanian juga tenagaku seketika kembali setelah menyaksikan semua ini. Seperti aku kembali mendapati mustika keberanian yang sedari tadi menghilang dariku. Sosok laki-laki berpakaian pendaki ini pasti bukan manusia sembarangan. Karena sempat mataku melihat ia mengeluarkan taringnya saat amarah menyelimutinya. Langkahku yang terasa ringan mengikuti larinya. Bahkan, terbangan kuntilanak juga pocong kini ikut mengejar. Dari kejauhan juga terdengar auman harimau, juga ketawa wanita, seakan terus mengejar langkah lari kami. Tidak semua bangsa halus akan membawa kita ke dalam dunia kelam. Mereka juga ada yang terlahir dengan tugas menjadi pendamping manusia. Begitu banyak cara Tuhan memberi pertolongan dalam langkah hidup umatnya. Semua kembali atas kehendaknya. Purnama penuh dengan cahayanya, menjadi satu-satunya penerangan malam, menjadi petunjuk arah dalam lariku bersama sosok misterius ini. Pikiran yang masih dipenuhi dengan berjuta ketakutan, aku hanya menguatkan diri dengan hati yang selalu melantunkan doa. Berbagai luka tidak aku rasa. Yang aku rasakan hanya malam yang makin mencekam, mendengarkan suara berbagai lelembut Gunung Dempo. Tidak bisa memikirkan di mana semua sahabatku, karena waktu semakin terus bergulir memutar. Waktu yang menanti langkahku terhenti dan mencabik nyawaku dengan tangan astralnya. Kak, sebentar, kepalaku sakit sekali, teriakku kepada lelaki itu. Lalu dia menghentikan langkah larinya, menatapku dengan keprihatinan. Tarik nafas, istirahat sebentar. Jangan pernah takut dengan yang akan datang kali ini, katanya yang mengingatkanku. Dalam lelahku saat beristirahat, kulihat Sam terbaring berlumuran darah di atas sebuah tebing tepat di atasku yang berjarak tidak jauh. Namun tidak ada jalur jalan untuk menjangkaunya. Jerry, suara Sam sangat lemah memanggilku. Sam,
Tenang, aku ke situ. Sabar, teriakku. Namun bahuku dipegang oleh si pendaki itu sambil menggelengkan kepalanya. Kak, itu temanku. Butuh pertolongan, ujarku padanya. Dia hanya tersenyum kepadaku lalu berkata, jangan mudah dikelabui jin. Itu bukan temanmu. Itu jelas Sam temanku, Kak. Sumpah. Kapan kamu paham manusia? Lalu dia mengusap mataku dengan telapak tangannya. Sam yang terkapar itu telah berubah menjadi sosok pocong yang menakutkan. Di sebelahnya berdiri anjing hutan dengan mata merah. Makhluk itu menatapku seakan aku akan dimangsanya. Terbang sebuah sosok wanita bertubuh sangat besar mengenakan kain putih yang lusuh. Kulit yang dipenuhi benjolan-benjolan mengeluarkan darah busuk, rambut panjang berantakan, dengan wajah yang menyeramkan. Tidak hanya sosok itu yang muncul. Dari arah belakang keempat sahabatku juga terbang berhenti di belakang kolam wewe itu. Mereka tidak bergerak, seperti mayat dengan kulit yang sangat pucat. Ketawa itu memekikkan telingaku, sampai kedua tanganku menutup telinga yang berdenging sakit. Sekedip mata dari semua sisi sudah kembali dipenuhi oleh berbagai makhluk astral dengan berbagai wujud. Di sela makhluk-makhluk itu sangat banyak manusia pucat dengan berpakaian seperti pendaki. Apakah itu semua yang meninggal di tanah Dempo? Aku tersimbuh dalam tangis, merasa sudah pasrah akan keadaan ini. Sudah tidak ada lagi semangat berlari turun. Setelah menyaksikan 4 sahabatku juga banyak pendaki yang lain mati. Hanya tangisku keluar. Sungguh sangat menyesali perjalananku. Untuk apa jika aku diselamatkan tetapi mereka semua mati di pendakian ini? Bangun, waktu sudah mau habis. Cepat kita tinggalkan ini semua, ajak laki-laki pendaki itu. Aku hanya diam bersimpuh dengan tangis penyesalan. Bangun, atau nasibmu sama seperti yang lainnya. Nadanya membentak. Perlahan aku berdiri, lalu tanganku ditarik lagi oleh si pendaki dengan mengajakku berlari. Namun tidak seberapa lama laki-laki itu berhenti lagi. 2 sosok harimau loreng telah menghalang jalur yang akan kami lalui. Mengeram siap mencabik kami berdua. Semakin aku berpasrah dengan keadaan yang tidak akan pernah berhasil aku lewati. Biarkan kami selesaikan perjalanan ini, Datuk. Anak manusia ini tidak bersalah. Jikapun ada kesalahan, biarkan saya yang menanggungnya. Kepulan asap keluar dari tanah tempat 2 harimau itu berdiri. Ketika asap putih itu perlahan memudar, 2 sosok itu sudah berubah menjadi 2 laki-laki tua. Yang satu berjubah dan surban putih, satunya lagi mengenakan pakaian seperti seorang raja. Hembusan angin tiba-tiba menerpaku dengan harum yang entah seperti bau apa, tidak bisa mengingat atau menggambarkan wangi itu. Aku di sini untuk menjawab ketulusan hatimu yang rela membantu anak manusia ini, kata si kakek bersorban itu. Terima kasih, Datuk, jawab laki-laki di depanku ini. Melangkahlah, akan aku hentikan Putri Dempo dengan semua pengikutnya yang mengajar kalian. Kakek itu berkata lagi. Jiwa putra Sriwijaya yang memiliki iman dan kesucian hati tidak akan tersesat di tanah kerajaan ini, ucap sosok yang berpakaian raja itu. Kobaran api yang menyilaukan mata seakan hadir hendak membakar kami dari atas langit. Lalu, kembali sosok putri itu terlihat dengan tatapan yang sama penuh kebencian, amarah yang menyala seperti wujudnya ketika menjadi api. Tertawanya terdengar penuh gelak amarah. Mendengarnya saja lemas persendian terasa. Kembali gemetar seluruh badanku, merasakan kembali ketakutan yang tidak pernah aku rasakan seumur hidup. Pergilah, bawa anak itu turun, suruh kakek tua itu. Lalu aku kembali mengikuti lari si pendaki menuruni gunung. Jauh terdengar auman harimau. Hanya yang aku tahu, selain sosok pendaki ini, aku juga ditolong oleh 2 manusia harimau dari maut yang dihadirkan Putri Dempo bersama pengikut gaibnya. Langit sudah terlihat memulai terpancar warna jingga, menandakan fajar telah tiba. Di sini aku masih mengikuti langkah larinya, sampai dia berhenti sambil menunjukkan hamparan kebun teh yang sangat luas. Di kejauhan, pemukiman penduduk sudah terlihat. Beberapa tenda menghias di arena perkebunan. Apa aku berhasil? Apa aku sudah selamat? Kamu telah berhasil. Jalani kehidupanmu kembali. Jadikan ini semua pelajaran hidup. Jika meminjakan kaki di tempat para jin, berperilakulah yang sopan. Bawa kedatangan dengan tata krama.
Kesombongan dan kesalahan teman-temanmu cukup sebagai pelajaran buatmu. Terima kasih, Kak. Namun bagaimana dengan teman-temanku? Apa mereka bisa terselamatkan? Tanyaku dengan kesedihan dan rasa penyesalan. Teman-temanmu tidak ada yang naik Dempo, hanya kamu sendirian. Jawabnya. Hah? Kan aku bareng mereka. Siapa kakak sebenarnya? Dengan senyum memperlihatkan taringnya, aku juga melihat jika matanya berwarna kuning menyala. Aku Pandu, yang dulunya sama sepertimu. Pulanglah, jangan kapok datang ke Dempo. Aku selalu ada untukmu, juga semua para pendaki Gunung Dempo. Entah bagaimana, aku tersadar sudah di rumah sakit yang di situ ada sahabatku, tim SAR, juga beberapa polisi. Pendakian kami berlima yang gagal karena aku dinyatakan hilang saat mengambil air di shelter 1. Cuaca yang saat itu sangat tidak bersahabat dengan kabut yang sangat tebal. Pencarian yang dilakukan keempat sahabatku pun sia-sia. Akhirnya mereka berempat memutuskan turun untuk meminta bantuan dari petugas setempat. Aku ditemukan pingsan 1 hari setelahnya di area mata air shelter 1 lereng Dempo. Namun yang lebih parah dari aku, keempat sahabatku yang turun lebih dulu dari hari ngecamp pertama, mereka naas terjadi kecelakaan yang cukup parah. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Misteri Gunung Dempo, gengs. Oke, dan di sini Michan cuma berpesan ya. Ya bukan berpesan sih, cuma di sini Michan cuma mau mengingatkan ya, gengs. Masih sih kita sering jumpai banyak pendaki di zaman saat ini yang melakukan hal yang melanggar peraturan. Gunung memiliki banyak pantangan, juga peraturan masing-masing. Kita yang hanya bertamu berperilakulah menjadi tamu yang baik dan sopan. Terkadang dampak kita yang menerimanya, meski bukan kita pelakunya. Setiap perbuatan pasti menuai hasil, tergantung dari diri menanamkan perbuatan baik atau buruk. Baik dan buruk memiliki buahnya masing-masing. Dan alam tidak akan pernah lepas dari hal ganjil dan kelamnya mistis, karena alam adalah keelokan yang menjadi sumber para dedemit. Kita yang mencintai alam, maka akan paham jika kita sangat dekat dengan mereka tanpa jarak. Dan demikian kisah perjalanan misteri dari Bang Jeffrey dan teman-temannya. Akhir kata Michan ucapkan terima kasih nih gengs untuk kalian yang sudah menonton video ini dari part yang pertama. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya gengs. Dan jangan lupa juga nih coret-coret di kolom komentar ya, jika ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, dan tempat yang sama, itu hanya kebetulan semata ya gengs. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.